berbentuk kurva, ya kurvanya simetris. Ini nih ada gambar yang sebelah kiri maupun juga gambar yang sebelah kanan ini ya. Berbentuk simetris. Simetris terhadap titik tengahnya. Oke. Nah, sehingga tadi ketika saya bilang bahwa mencari peluang distribusi normal sama dia mencari luas area di bawah kurva. Berarti mencari luas area di bawah ini. Yang warna abu ini. Oke. Sekedar Anda informasi bahwa luas seluruh area di bawah kurva menandakan itu dia sama dengan 1. Ya. Itu dicatat ya. Baik untuk yang uniform, eksponensial, misalnya yang normal. Jadi luas areanya seluruhnya pada sama dengan 1. Nah, khusus untuk distribusi normal, karena dia simetri, bisa Anda perhatikan ya, suara saya berkali. Oke. Dia simetri terhadap rata-rata mu. Oke. Maka dari mu ke sebelah kiri dengan dari mu ke sebelah kanan luasnya sama. Berapa? Ya setengah-setengah. 0,5 dari mu ke kiri, 0,5 dari mu ke sebelah kanan. Kenapa? Karena luasnya sama dengan 1 kan. Ya, sehingga setengah-setengahnya area ini dibagi dua ya 0,5. Oke, nah berarti kalau kita ingin mencari peluang distribusi normal ini sama saja dengan mencari luas area di bawah kurva yang dibatasi oleh garis tertentu atau titik. Misalkan di sini titik X berapa misalkan di sini, maka kita harus hitung luas area di bawah kurvanya. Nah, sekarang bagaimana fungsinya dari distribusi normal ini? Nah, ini dia bisa Anda perhatikan di sini. Ini fungsi. Jadi ini fungsi distribusi untuk normal ya, simetri. Nah ini ya, perhatikan ya, yang saya kasih tahu kamera. Ini fungsinya begini. Jadi fungsi ini kalau kita buat plot di komputer ya, pakai software, dia akan seperti ini. Ini fungsinya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita ingin menghitung peluang distribusi normal, dan itu notabene adalah menghitung luas area di bawah kurva normal, maka kita harus melakukan integral, ya kan? Integral dari fungsi ini. Oke, terbayangkan oleh Anda? Anda harus menghitung integral dari fungsi ini kan? Oke, ya terbayangkan? Pasti Anda akan ingin segera berbuka, kan? Karena kita harus mencari Bang mute Pak. Ada suaranya Pak. Ada suaranya Pak. Ke mute kayaknya Pak. Ke mute Pak. Ada suaranya Pak. Iya Pak. Iya suaranya nggak ada Pak.
Coba di unmute Pak. Coba Rey ketik di replay ini Rey. Benar ya? Conversation. Conversation. Percuma. Oke, sudah kedengar lagi suara saya? Oh sudah Pak. Udah Pak. Sudah Pak. Sudah, Iya, Pak. Tamir. Nggak kedengeran lagi, Pak. Oh, masih lagi Pak. Bapak di mute Pak, lagi. di mute lagi Pak. Sudah. Ya, Pak. Nah, Sudah, Pak. siapa sih ini yang matiinnya? Yang matiin saya? Hanif Pak, Hanif. Oh, ini ada yang Yawan, iseng Pak. aja nih. Oke, baik, ya. Oke, jadi saya ulangi, menghitung distribusi peluang normal berarti kita harus mencari integral dari fungsi yang tadi. Kan susah kan ya? Oke, makanya kita menggunakan tiga langkah tadi. Ubah variabel X menjadi variabel Z. G, gambarkan area yang dimaksud. Lalu T adalah lihat tabel. Jadi oleh karena itu selain download materi, tadi Anda diminta untuk download tabel. Baik, sekarang kita lihat slide yang langsung saja. Tidak perlu yang lain-lain, kita ya, cek di sini ya, contoh. Nah, ini yang ini. Oke, saya perbesar. Ini, oke, kelihatan ya? Oke, baik. Nah, ini perhatikan. Langkah pertama adalah kita mengubah U ya, tadi U ya notasinya. Ubah X menjadi Z. X itu distribusinya normal. Nih, tulisannya normal. Ini dengan rata-rata mu dan variansinya sigma kuadrat. Jadi kalau ada nulis seperti ini, simbol ini, berarti X ini berdistribusi normal, rata-ratanya mu, variansinya sigma kuadrat, atau simpanan bakunya sigma. Nah, ini diubah menjadi dalam bentuk Z. Oke. Nah, di mana Z ini berdistribusi normal baku. Nah, normal baku dengan rata-rata 0, variansinya 1. Nah, coba perhatikan. Dari sini Anda punya X, bentuk fungsinya seperti ini, dengan gambar seperti ini yang di bawah. Lalu ketika kita transformasi ke dalam bentuk Z, fungsinya seperti ini, dengan gambar yang warna biru di bawah. Gambar kiri dan gambar kanan sama, baik bentuk maupun luasnya. Yang berbeda adalah aksisnya. Yang ini aksisnya X, yang ini aksisnya Z. Nah, yang merah ini simetri terhadap mu. Mu-nya berapa ya, terserah datanya. Rata-ratanya 10, berarti isinya 10 simetrinya, ya, dan seterusnya. Sementara yang kanan, yang normal baku, yang normal standar, dia selalu simetri terhadap titik 0 sebagai rata-rata normal baku. Sehingga bentuknya seperti ini, lihat tandanya ya. Mu-nya 0, variasinya 1, atau simpanan bakunya 1. Sehingga aksisnya seperti ini. Ini Z. Dari 0 ke kiri minus 1, minus 2, minus 3, ke kanan 1, 2, 3. Jadi yang membedakan aksisnya. Adapun bentuk, kurva, dan luas areanya adalah sama. Nah, analoginya, idenya begini. Kalau Anda ingin menghitung peluang distribusi normal yang kiri, yang warna merah ini, maka Anda harus mengintegralkan fungsi ini, ya, fungsi yang di sebelah sini, yang sebelah kiri ini, ya. Jadi saya kasih warna merah nih. Anda harus mengintegralkan ini.
DE. Wih, bayangkan. Wah, ini bisa muntah-muntah Anda kan? Ya kan? Untuk mencari ini. Nah, sementara kalau untuk yang sebelah kanan, ketika mencari peluang di sini, Anda nggak perlu untuk melakukan integral ini. Hanya Anda memerlukan tabel saja, yaitu tabel normal baku. Jadi, tabel distribusi normal baku yang diberikan kepada Anda itu berguna untuk menghitung peluang distribusi normal dengan ketentuan bahwa distribusi normal X-nya ini sudah ditransformasi ke dalam bentuk Z, sehingga Anda tidak melakukan integral terhadap kurva ini. Begitu kira-kira, itu idenya, ya. Baik, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja lihat tabelnya. Oke, coba Anda lihat tabelnya ya. Anda lihat tabelnya, tabel distribusi normal baku. Di sini juga Anda bisa kelihatan. Ini ya, ini tabel. Ini bentuk tabel di sini. Nah, ini tabelnya nih. Oke. Ini tabelnya. Ya, ini tabel. Tabel distribusi normal baku. Nah, ini saya ambil capture-nya aja ya. Sebetulnya ini dari negatif sampai dengan positif ya, banyak. Ini Z-nya itu banyak. Ini negatif 3,4 ya. Terus mengecil membesar sampai dengan ke 0, lalu 0 ke angka positif ya. Itu di sebelah bawahnya ya. Ada lagi sebetulnya. Nah, ini tabel ini coba Anda perhatikan. Ini kurva normal baku. Nah, titik tengahnya di 0. Ini yang diarsir adalah menunjukkan luas areanya atau peluang distribusi normal. Nah, gini, di dalam tabel itu, ini nih lihat, Anda perhatikan, ini yang di dalam tabel, ini adalah luas area atau peluang distribusi normalnya. Sementara Z yang di ini kolom pertama dan Z yang ada di baris pertama ini menunjukkan aksisnya atau titik-titik yang ada di bawah ini. Ya, aksis atau titik Z-nya ya. Apa bedanya yang kolom pertama dengan baris pertama ini? Yang baris pertama ini sebetulnya lanjutan dari kolom pertama ini. Contoh, sebetulnya ini minus 3,49 Z-nya. Ya. Jadi minus 3,49 sampai dengan ini misalkan minus 1,79. Jadi ini itu ada digit kedua sebenarnya. Baris pertama itu adalah digit kedua setelah koma. Dari sini, dari kolom pertama. Jadi kalau ini nih ya ini kolom keempat nih. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kolom kelima. Kolom kelima ini adalah misalkan nih yang saya kasih warna. Bentar ya, saya kasih warna merah. Nah, ini nih. Yang saya kasih warna merah ini. Ini adalah luas area atau peluang dengan titik minus 3,43. Jadi kalau digambar itu sebelah sini nih. Minus 3,43 di sini ya. Bisa kasih gambar. Gitu ya, di situ ya. Kenapa di sebelah kiri? Karena minus kan, minus 3,43. Lalu ke sebelah kiri kan yang diarsirnya. Jadi ini tuh diarsir dan seperti ini nih. Nah, ini diarsir jadinya itulah kira-kira ya. Oke, diarsir. Nah, ini ditulis atau dilambangkan dengan P ya. Ya, ini min Z kurang dari minus 3,43.
Ya. Nah, ini sama dengan peluangnya adalah 0, berapa tadi? 0,003. Lihat di tabel. Ya, gitu ya. Nah, atau ini disimbolkan. Jadi nanti kalau di buku-buku Anda jangan bingung kalau ada simbol seperti ini. Ini simbol Pi namanya. Pi-nya Pi besar ya. Pi dalam kurung minus 3,43. Ya, sama dengan 0,00033 ya. Jadi ini saya perkenalkan penulisan ini ya, Pi ini. Jadi Pi ini adalah luas area di bawah kurva normal baku dari titik minus 3,43 ke sebelah kiri. Jadi ini tuh kumulatif ya. Ini kumulatif. Jadi luas area kumulatif. Itu disebutnya Pi. Jadi secara umum tulisannya begini untuk mencari ini. Pi dalam kurung Z dalam kurung ini nilai P-nya. Oke. Jadi ini nilai peluangnya. Ya, nih, yang ini nilai peluangnya, yang ini Z-nya. Ini P-nya. PZ sama dengan P. Nah, itu cara membaca tabel distribusi normal baku. Ya, oke, jelas ya. Jadi kumulatif ke kiri. Jadi yang ada di sini ini, di tengah ini nih, yang merah ini semuanya, ini ada luas area. Luas area atau peluang distribusi normal. Peluang ini enggak sensitif. Distribusi normal. Oke. Ya, gitu ya. Maka ini adalah ya titiknya, titik Z-nya, aksisnya ya, aksisnya. Aksis dari Z. Gitu ya. Ini juga sama, ini masih aksisnya. Ya, gitu ya. Ya, kira-kira cara membaca dari distribusi tabel distribusi normal. Oke. Kenapa saya bilang ini supaya Anda nanti bisa menghitung ya tabel distribusi normal. Oke, kita lihat sekarang slide selanjutnya. Oke, Anda lihat. Ini kemana? Oke, terlalu besar. Oke, kita lihat sekarang bagaimana cara mengimplementasikan dari tabel tadi ya. Bentar ya, bentar. Ini ada lag time-nya nih ternyata. Oke. Oke. Lag time-nya bentar. Oke. Nah, ini coba kita lihat di sini. Yang sebelahnya nih. Untuk pengguna praktis, coba perhatikan. Nah, ini misalkan kita ada luas area yang ini, cari yang ini. Yang warna abu-abu ini, ya. Maka di tabel ya kita tinggal lihat saja titiknya berapa di sini Z-nya. Kalau Z-nya ini titiknya negatif 2,5, ya Anda tinggal cari saja di kolom ini, tabel ini negatif 2,5 ya. Lalu lihat aja yang bersesuaian koordinatnya di sini. Di sini. Nah, maka inilah misalkan peluang atau luas areanya. Gitu ya. Jadi sangat gampang sekali. Nah, kayak yang ini, yang gambarnya ini, yang luas 0,5, saya tidak akan bahas cara penggunaan tabelnya.
Karena tabelnya ada dua ini. Cuma yang kita pakai tabel yang seperti ini. Yang sebelah kanan saya. Nah, ini untuk menghitung ketika ada yang seperti ini. Ini nih, ya misalkan kita ingin mencari nih luas dari 0 sampai Z. Tapi kita menggunakan tabel yang kanan. Ya itu gampang saja, tinggal cari aja titik Z-nya berapa di sini. Ini Z-nya 1,2 misal. Maka Anda cari titik Z 1,2 ke sebelah kiri. Berarti di sini cari nih, min 1,2. Cari aja luas peluang di sini. Misalkan 0,99 hasilnya ya, misalkan 0,9. Maka Anda tahu dari titik 0 ke sebelah kiri ini kan dia tuh 0,5 kan? Berarti yang warna abu-abu ini adalah 0,9 dikurangi 0,5. Berarti yang abu-abu ini menjadi 0,4. Nah, itu cara penggunaan tabel kumulatif yang kita gunakan. Ya. Kita langsung saja, ada soal latihan lah ya. Kita langsung saja biar ada banyak. Ini soalnya. Ya ini ya, bisa Anda lihat. Oke, yang soal ini. Oke. Nah, siapkan tabel Z misalkan ya. Lalu kita ingin mencari misalkan nih, ini nomor 2 ini, hitung Z sampai dengan 2 desimal. Misalnya kita ingin mencari Z-nya kurang dari 1,96. Nah, dari sini. Ini berarti ini kan yang diarsirnya kan? Nah, berarti kalau ini yang diarsir, ya sudah kita tinggal langsung lihat aja di tabel Z. Yaitu cari saja yang 1,96 titik Z-nya, lihat berapa peluangnya. Ya, kenapa? Karena ini sudah sesuai. Kan ini ada kumulatif. Ya, dari sebelah kiri diarsirnya sampai ke titik tertentu. Nah, tabel kita ada tabel kumulatif. Oke. Nah, contoh, lihat di sini cara pengerjaannya. Cari 1,96. Ya, untuk mencari ini. Ini 1,96 di tabel 1,9, lalu 0,06 di sebelah atasnya. Maka titik pertemuan ya, itu adalah koordinat dari sininya. Maka ini dapat peluangnya 0,9750. Maka yang diarsir di sebelah kiri ini, yang warna abu-abu ini, ya dia akan didapat 0,9750. Itu ya. Nah, itu cara untuk mencari peluang distribusi normal dengan cara membaca tabel. Nah, cuma yang barusan ini bukan X, tapi ini masih dalam bentuk Z. Bukan masih, sorry. Ini sudah dalam bentuk Z. Sekarang bagaimana kalau variabel acaknya masih berbentuk X? Masih belum berbentuk skor baku. Maka ada 3 langkah tadi yang kita gunakan. Ubah X menjadi Z. Lalu yang kedua adalah gambar area Z yang dimaksud. Nah, nanti udah masuk ke seperti ini. Ke langkah yang kedua ini ya. Lalu lihat tabel. Ini yang ketiga. Jadi 3 langkah tadi ya. Ubah X ke dalam Z. Setelah itu langkah yang kedua adalah G. Gambarkan area Z yang dimaksud. Apakah sebelah kiri yang diarsirnya atau sebelah kanan. Nah, yang menarik apabila sebelah kanan yang diarsirnya. Kalau yang sebelah kanan diarsirnya, maka tabel kita nggak support. Nggak support untuk yang area yang diarsir sebelah kanan. Tapi bisa diakalin. Caranya adalah kita cari saja yang sebelah kiri dulu. Misalkan yang sebelah kiri itu hasilnya 0,97 nih. 97
0,9750. Nah, ini kan ada nih di dalam tabel. Maka yang sebelah kanan itu bisa kita cari. Berapa coba yang sebelah kanan di sini? Ya, 1 dikurangi 0,9750. Kenapa 1 dikurangi? Karena kita tahu bahwa luas seluruh kurva di bawah kurva normal ini dia seluruhnya 1 luasnya. Berarti 1 dikurangi yang ada di tabel. Maka disitulah luas area yang di sebelah kanannya. Itu ya kira-kira. Jadi bisa diakalin lah ya dengan cara 1 dikurangi. Oke. Contoh ini ya. Nah ini contoh biasa lah. Ini contoh ketika kita masih mencari Z. Oke. Saya perbesar. Oke, saya perbesar ya, seperti itu. Oke, yang ini ya. Oke. Temukan peluang atau luas area di sebelah kiri Z. Nah, ini masih dalam bentuk Z. Ini sudah dalam bentuk Z, Berarti ini udah 2 langkah lah. Ya, atau langkah kedua lah kita. Berarti kita tinggal membuat gambar saja. Gambar area Z yang dimaksud. Oke. Langkah pertama sudah ini sudah solve ya. Langkah pertama udah oke. Langkah pertama udah oke. Sudah oke. U-nya udah oke. Ya, yang kedua kita gambar. Nomor 2 ya, gambar. Oke. Lihat, temukan probabilitas atau luas area di sebelah kiri Z 1,98. Berarti kita gambar nih, lihat. Ini kan. Oke, seperti itu. Karena ini udah bentuk Z, berarti di tengahnya dia 0. Ya. Oke, karena simetri terhadap titik 0. Oke ya, begitu. Di sini 0. 0 ya. 0. Nah, coba lihat 1,98 di sebelah mana nih? Kanan atau kiri? Tentu saja ada di kanan ya. Kanan. 1,98. Oke. Lalu lihat di sini ada kata-kata sebelah kiri. Berarti yang diarsir ya sebelah kiri. Ini yang diarsir. Nah, coba Anda perhatikan. Ini kan sudah sesuai dengan tabel kita. Atau ini kita bisa tulis P gitu ya. P gitu ya. 1,98. Ya kan? Kan gitu. Atau ini bisa ditulis juga P Z lebih kecil dari 1,98. Nah, ini sama saja. Anda mau menulis ini atau menulis ini, dua-duanya boleh. Ya. Nah, ini kita tinggal lihat saja di tabel. Ya, di tabel distribusi normal. Coba kami latihan, saya tidak akan lihatkan dulu tabelnya. Coba Anda buka tabelnya, berapa itu? Luas area di bawah kurva yang 1,98. Oke. Coba lihat. 0,9761 Pak. Oke, tepat sekali. Tabel didapat ini sama dengan 0,9761. Gitu ya. Maka yang soal nomor 1 sudah solve. Ya kan? Sudah begitu ya? Iya, Pak. Jadi cuma 2 langkah saja, tinggal gambar lihat tabel. Nah, terus yang nomor 2. Coba, ini gampang juga. Cuma ini kata-katanya beda nih. Ini ada sebelah kanan. Berarti ini harus digambar dulu. Gambar. Ini soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 nih. Gambar. Nomor 2 gambar. Soal nomor 2 ya. Ini agak putus-putus gambarnya. 1,98 minus ya. Iya, Pak. Minus. Berarti minus ada di sebelah sini ya. Min 1,98. Ya enggak? Ya. Yang diarsirnya kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Ini ya. Ini ya arsirnya. Ya enggak? Yang diarsir. Maka kalau yang sebelah kanan yang diarsir,
ini kan tidak ada di dalam tabel. Ya kan? Bagaimana caranya? Nah, gampang. Tinggal Anda cari saja di tabel yang ini. Ya kan? Lalu hasilnya 1 dikurangi yang diketahui ya. Berarti ini hanya 1 dikurangi Pi min 1,9. Gitu kan ya? Ya, Pak. Ya, tinggal Anda cari saja di tabel. Coba min 1,98 berapa? 0,239, Pak. 0,023 ya. Ya, 39 ya. Ya kan? Hasilnya berapa? Hasilnya sama di 976 1. ya kan? Ya. Oke ya. Jadi 1 dikurangi 0,0239. Hasilnya 0,9769. Oke, itu ya nomor 2 gampang kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Gampang, sekarang Pak. soal nomor 3. Oh, gampang juga nih. Ini mah ini permainan anak PAUD ini, bukan anak Telkom nih. Aduh. Pak. Ini cuma gambar-gambar doang kayak gini. Ini anak saya yang PAUD bisa nih. Mantapan itu kan. Yang diarsir yang mana nih? Di tengah-tengah kan? Iya, tengah-tengah, Pak. Tengah ini kan. Yang di tengah-tengah ini kan. Nah, gimana caranya? Coba. Gampang. Caranya adalah lihat nih. Luas yang 1,98 di sini nih. Sebelah kiri ini kan? Ya kan? Iya. Dikurangi ini kan? Di sebelah kiri juga ya. Berarti sisa yang di tengah ya. Iya. Oke, atas ya nih? Ya enggak? Pak, Jadi yang di tengah ini, Aduh, Pak. Ya, Pak. oke. Coba. Jadi yang di tengah ini adalah area ya yang ini dicari kan? Iya. Berarti kita tinggal mencari di tabel itu 1,98 ke sebelah kiri. 1,98 ke kiri dikurangi minus 1,98 ke kiri juga kan? Iya, Pak. Maka yang tersisa yang ini kan? Iya, Pak. Iya enggak? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Benar, Ya Pak. kan? Misalkan Anda punya galah 4 meter. Lalu adik Anda punya galah 1 meter. Berarti galah Anda 4 meter dikurangi galah Anda adik Anda 1 meter. Kan tinggal tersisa di sini kan 2 meter kan? Ya sama lah gitulah analoginya ya. Ya, berarti Anda cukup mencarinya gini. Pi di tabel normal kita ya. Pi berapa? 1,98 ya, dikurangi Pi negatif 1,98. 8. Oke, ngertos ya? Atas. Pak. Oke. Nah, di tabel Anda cari 1,98 berapa? Tadi sudah ya? Mana? 0,976. Nah, 61 ya. Ya, Pak. Berarti ini sama dengan 0. Aduh, mohon maaf ini pentas saya agak sedikit rusak kayaknya. Ya, sebenarnya 09761. 61 ya. Dikurangi ya. Negatif 1,998 tadi berapa? 0,0239. 0,239. 0,039. Nah, gitu ya. Nah, Ya. silakan Anda kurangi titik-titik ya. Sambil ngabuburit. 761 dikurangi 0,0239. Oke, sampai situ ngerti ya? Ngerti, Pak? Ya, gampang ya. Insya Oke, Allah. gampang. Jadi saya kira ini gampang. Kalau sudah dalam bentuk Z. Tapi orang itu kalau dalam bentuk X, ini harus diubah dulu X-nya ke dalam bentuk Z. Ya, U, tuh langkah pertama U, ubah. Setelah dalam bentuk Z, tinggal gambar. Nah, langkah yang kedua G. G, ya kan? Setelah dilihat gambar maksudnya mana ya, area mana yang diarsir, kiri, kanan, atau di tengah-tengah, maka kita bisa menggunakan tabel.
sebagai langkah yang ketiga. Ingat ya, UGT. Ubah X ke dalam bentuk Z, lalu gambarkan area Z yang dimaksud, lihat tabel. Oke, ini adalah contoh ketika datanya sudah dalam bentuk Z. Sekarang bagaimana kalau dalam bentuk X? Oke, kita lihat kalau dalam bentuk X bagaimana. Ada di slide nomor berapa? Nah, kita buka. Ya, nanti ada. Oh ini. Kita langsung aja. Yang mana? Oh ini mah X semua. Ini aja nih. Nih. Contoh ya. Oke. Lihat slide yang berapa nih? Oke. Ini ya yang saya kasih. Oke, bisa perbesar dulu. Oke. Oke, terlihat ya? Jelas? Oke, baik. Lihat di sini. Misalkan baterai Li-ion 1100 mAh. Ini itu ada baterai HP ya. Zaman dulu. Zaman masih BB lah, mungkin BlackBerry dulu 1100 itu juaranya. Sekarang kan udah 5.000, 4.000 ya, begitu. Nah, ini ternyata baterai Li-ion ini memiliki rata-rata tahan bicaranya itu sebesar 100 menit. Dan talk time itu berdistribusi normal dengan simpan baku 5. Oke. Jadi rata-ratanya 100 mu, dan ini sigma sama dengan 5. Lalu kita diminta katanya cari peluang suatu baterai yang diambil akan berumur kurang dari 95 menit. Oke, perhatikan di sini. Ini kita masih dalam bentuk normal umum. Belum dalam bentuk normal baku, belum dalam bentuk Z. Maka pertanyaan ini kurang dari 95 ini bisa kita tulis menjadi begini. Px kurang dari 95. X ini adalah menunjukkan talk time baterai. Jadi peluang talk time baterainya itu kurang dari 95 menit. Nah, ya begini. Nah, bagaimana nih kita menghitung peluang ini? Padahal kita ketahui di sini ada kata-kata katanya talk time baterai itu berdistribusi normal. Caranya adalah lihat. Kita ubah dulu X ke dalam bentuk Z. Ini langkah pertama, ubah nih. Ubah. Nah, 95 diubah ke dalam bentuk Z itu, X-nya 95 ke dalam Z itu menjadi -1. Jadi, PX kurang dari 95, ini akan sama menjadi PZ kurang dari -1. Oke. Nah, itu karena kita sudah lakukan transform. Berarti langkah pertama adalah ubah. Langkah pertama tadi ubah. Ubah apa? X menjadi Z. Dengan menggunakan apa? Tadi rumusnya. Ya. X dikurangi mu per sigma. Ya, X 95 yang ini ya, dikurangi 100 dibagi 5. Dapatlah -1. Maka kita bisa menulis sekarang peluang X kurang dari 95 ini sama saja kalau ditulis dengan peluang Z. Mohon maaf ini dikecil dari -1. Gitu ya. Gitu kira-kira. Ya, ini langkah pertama. Lalu langkah yang kedua kita gambar. Ini kita gambar. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya, ya. Lalu kita gambar. Kenapa kita gambar? Karena kita akan nanti menggunakan tabel. Ya kan? Kalau dari sini coba, kalau gambar yang pertama nih, yang normal umum nih, kita nggak bisa ngitung nih kalau menggunakan tabel. Tapi bisa kalau menggunakan integral. Integral batas bawahnya -1 hingga batas atasnya 95.
dari fungsi 1 per sigma akar 2pi dikalikan E atau eksponen pangkat minus setengah dalam kurung X dikurangi mu per sigma dikuadratkan. Wah, DE. Jadi susah lah. Mulai pusing. Nah, makanya kita buat dalam bentuk Z gambarnya. Nah, luas areanya sama antara yang di atas ini dengan yang di bawah. Cuma luasnya berapa kita cari di tabel, ya. Jadi ini tandanya sama ya. Ini sebelah kiri ya. Kurang dari 95, ini juga sebelah kiri kurang dari. Ya. Maka di tabel langkah ketiga kita tinggal lihat tabel. Kita tinggal gitu lihat tabel saja biasa. Ya, seperti yang tadi kita laksanakan. Ternyata di tabel Z kurang dari negatif 1 itu adalah 0,1587. Atau kalau ditulis ini pi ya min 1 itu adalah 0,1587. Ya, gitu ya. Jelas ya? Jadi jawabannya jelas nih. Berapa peluangnya? Peluangnya ya 0,1587. Pak, kalau dinyatakan dalam bentuk persentase ya sebesar 15,87%. Jadi kesimpulannya probabilitas talk time suatu baterai yang kita ambil misalkan yang dari sampel acak itu akan kurang dari 90 menit itu adalah sebesar 15,87%. Ya, itu ya. Itu cara mencari peluang apabila X atau Z-nya diketahui. Ya, begitu. Nah, sekarang ada kasus. Bentar sebelum sana. Nah, ini yang nomor 2 saya yakin bisa ya. Ya, tidak akan saya bahas ini. Kalau lebih dari ya arsirnya di sebelah kanan. Lebih dari 105. Jadi ini 105 misalkan. Misalkan nanti ininya saya gambar di sini aja. Ya, ini ya di situ ya. Misalnya ini 105 misalnya. Ini angkanya 105 ya. Yang diarsir yang ini. Ya. 105. Gitu. Jadi yang diarsir sebelah sini maka kita cari tabel normal yang di kiri ke kanan. Cuma ini kan belum bisa nih pakai tabel distribusi normal. Ya, berarti sama saja dengan kita mencari di sini. Ya. Ini yang dihasil kan. Nah, oke. Ini berarti berapa nih? Berarti 105 diubah dulu menjadi Z berapa nih? Berarti 105 dikurangi berapa? 100 ya. 100 dibagi dengan 5. Berapa nih? 1. Halo Pak. Suara saya ya. Oke. Oke, baik lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Oke, ya, mohon maaf jaringan kurang bagus barusan. Oke, sekarang bagaimana kalau ininya udah enggak sharing lagi. Bagaimana kalau misalkan kita mencari titiknya, mencari titik X-nya, bukan mencari peluang. Oke, kalau mencari titik X berarti kita harus tahu luas areanya. Di dalam soal harus dikaji terlebih dahulu. Oke, misalkan begini, supaya Anda tidak bingung.
Oke, kita lihat. Bentar. Oke, kita lihat ya. Ini di dalam PowerPoint-nya. Oke, kita lihat cek. Ada contoh soal nomor berapa? Contoh soal berapa sini? Ini sudah. Oke, ini sudah. Ini tadi jawabannya. Oke, sudah ya, ternyata semua sudah. Oke. Tinggal saya bahas yang satu saja. Bagaimana kalau mencari X ya? Kalau Z-nya, kalau Z-nya, nah contoh ini, yang ini ya, nah ini ya. Temukan nilai ini, nilai Z-nya, apabila luasnya diketahui atau apabila proporsinya diketahui. Nah, ntar saya kira di sini juga ada. Oke. Ya. Halo. Ya, gimana? Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya nyari yang paling tepatnya. Oke. Saya ambil contohnya. Nah, susah ini satu contohnya gini aja deh. Yang paling gampang. Soal yang tadi saya coba Anda ingat dulu soalnya bentar ya. Yang tadi. Ini ya. Jawabannya berapa tadi? 0,9761 ya. Oke ya, coba tolong ingatnya ini ya. Z 1,98. Ya, ininya 9761. Terus saya ambil contoh soal baru saja. Biar lebih enak, bentar ya. Oke. Kita buat contoh soal baru. Saya coba clearkan dulu. Terlalu Allah, itu ada suara apa sih? Oke, kita lihat ada soal baru misalkan begini ya. Saya coba share. Oke, begini. Ada soal. Oke, lihat perhatikan. Ya. Diketahui X misalkan berdistribusi, ini namanya berdistribusi ya, normal dengan rata-rata 10, variansi 4. Variansi 4. Oke. Maka carilah nilai X dengan luas area di bawah X atau di sebelah kiri X ya. Di sebelah kiri X itu adalah 0,25. Nah, kalau Anda menemukan soal seperti ini, berarti kita sekarang mencari X. Dengan diketahui luas area di sebelah rupa X itu adalah 0,25. Oke. Kata-kata ini bisa saja diganti menjadi sebelah kanan X. Atau ada di antara 2X. X1, S2, sekian persen. Ya kan? Nah, intinya, dari berbagai macam varian derivasi pertanyaan tadi, simple intinya adalah kita mencari nilai X.
jika luas area diketahui. Jadi ketika luas areanya diketahui, Anda bisa mencari nilai X-nya. Oke, caranya. Saya kasih tip and tricks lagi. Kalau yang tadi kita UGT ya. Ubah X menjadi Z. Lalu yang kedua, gambarkan area Z-nya di sebelah kiri, kanan, atau di antara. Nah, sementara lanjut. Setelah diketahui gambar area Z yang ditentukan, maka kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menggunakan tabel untuk menghitung peluangnya. Jadi UGT tadi ya, ubah gambar tabelnya, gambar area, lalu lihat tabel. Nah, sekarang yang ini, kasus yang kita hadapi ini, kita nggak bisa UGT, tapi menggunakan GTU. Nah, dibalik sedikit ya, GTU. Apa G? Digambar dulu. Nah, lihat, makanya ini tuh distribusi normal tuh mata kuliah PAU disebutnya. Cuma gambar-gambar doang ya. Oke, kita gambar itu kan. Oke, ini X ya kan, ini X gitu ya. Rata-rata X berapa? 10. Kan distribusi normal umum ini kan, bukan normal baku. Apa? Enggak normal baku? Karena rata-ratanya 10. Coba kalau rata-ratanya ini 0. Nah, kalau ini 0, berarti X itu ada distribusi normal baku. Udah normal baku ya. 0, berapa lah itu. Ini normal baku nih. Kalau ada 0 ininya 1 gitu ya. Gitu. Nah, sekarang ini kita bukan distribusi normal baku, normal biasa. Karena X-nya masih rata-ratanya 10. Saya hapus dulu. Takut dicatat, mungkin Anda suka nyatet. Oke, aman. Ya, gitu ya. Nah, ini lihat. Di sekarang 0,25. 0,25 itu kan berapa? Seperempat. Seperempat itu kan berarti kalau dari titik tengah ke sebelah kiri aja udah setengah kan? Ya kan? Titik tengah ke sebelah kanan setengah kan? Nah, sekarang ini katanya di sebelah kiri X 0,25, berarti kita bisa buat di sini gambar set. Ini X ya. Sebelah kiri berarti ini yang diarsir. Nah, di mana yang diarsir itu ternyata luasnya berapa? 0,25. Nah, bagaimana sekarang mencarinya? Di tabel normal kita nggak bisa. Kenapa? Karena ini masih dalam bentuk X. X ya, dalam bentuk X. Nah, langkah kedua, G, kita lihat, supaya mencari tabel, kita analogikan dulu dengan tabel normal baku. Anda tadi tahu kan, sudah saya kasih tahu. Ini gambar ini analog gambarnya dengan distribusi normal baku. Ya. Oke, anggap sama ya. Oke. Nah, ini titik tengahnya ini 0 sekarang. Ya kan? Nah, yang diarsirnya sama. Luasnya berapa? 0,5. 0,25. Ini sih sama nih ya. 0,25. Oke, 0,25 ya. Sama. Cuma ini sudah bentuk Z. Oke, maka di sini adalah titiknya adalah Z X. Susah. Titiknya adalah ZX. ZX ya. ZX. Nah, itu gambarnya. Jadi gambarnya kita udah buat ini X, ini ZX. 0,25-nya sama. Gambarnya juga ini dianggap sama.
Cuma ini X, ini dalam bentuk Z. Maka yang kedua kita tinggal lihat tabel. Tinggal lihat tabel. Ya, Anda tinggal lihat tabel saja. Oke. 0,25. Berarti kalau saya buat tabelnya ini ya, ini bentuknya seperti ini kira-kira ya. Tabelnya. Oke. 0,25 dicari di sini. 0,25. 0,25. 0,25 di tengah ini. Nah, caranya gini. Kalau Anda menemukan di tabel itu pas 0,25, ya berbahagialah. Anda tinggal cari ke sebelah kiri, ya kan? Dan cari ke sebelah atas. Nah, maka disitu ini, oh ini 1, sekian. Sekian ya. Oke, ini Z-nya. Itu ya. Jadi sudah enak begitu. Kalau pas. Nah, sekarang bagaimana kalau nggak ada, Pak? Di tengah ini. Anda cari yang mendekati, ya, dan atau sama dengan 0,25. Bisa mendekati dari sebelah kiri, misalkan 0,249, atau mendekati dari sebelah kanan 0,250001 misalkan. Nah, ya kan? Nah, maka kalau udah dapat itu yang paling dekat, yang paling terdekat, maka tinggal dicari saja koordinatnya. Ke sebelah kiri berapa, ke sebelah atas berapa. Coba Anda cari sekarang di tabel. Berapa yang 0,25 itu? Yang paling mendekati. Coba cek di tabel Anda. Berapa Z-nya? Yang 0,25. 0,5987. Wah, masa. Jadi 0,25. 0,67 Pak. 0,67 bukan? Salah. 0,5987 Yang- bukan, Pak? Salah. Hah? Yang 0, pasti negatif Z-nya. Pak. Di min bentar. 0, Bentar. 0,2. Kita itu bukan mencari yang di tengah. Di tengah. Ya. Cari yang dicari di tengah itu yang mendekati 0,25 itu berapa? Jadi kan 0,2514 ya. Iya, Pak. 0,2514 atau 0,2483? 0,2483, Pak. Coba selisihnya berapa? Selisihnya Kalau lebih Tuan. 0,254 itu dia selisihnya 0,0014. Iya. Kalau yang sebelah kiri, sebelah kanan 0,0017 ya. Oh, berarti yang Iya. Berarti yang 0,25. Berarti yang kiri ya. Iya. 0,251. Empat. Lihat ke kiri. Min 0,6. Minus 0,6 ya. Iya. Atasnya berapa? 7 ya. 7. Berarti minus 0,67. 0,6. Itu ya, atas enggak? Atas, Oh, Pak. enggak. Ini minus 0,6. Di sini 0,07 ya. Oke, gitu ya. Maka yang ini ZX-nya ZX ini ya, yang ini nih. Yang ini adalah berapa? Minus 0,67. 0,67. Ya, minus 0,67 ya. Nah, lalu langkah yang ketiga ubah. Ubah Pak, Z ini menjadi X. Gitu. Kita tahu rumus Z ya kan? Rumus Z itu adalah ini X dikurangi mu per sigma kan? Nah, sekarang kalau yang ini dicari X, maka kita akan dapat apa? X itu sama dengan Z sigma ya. Z sigma ditambah mu. Ya, maka yang ini kita akan dapat X-nya. Coba Anda hitung. Oke, Z-nya minus 0,67. 0,67 ya. Dikali berapa? Sigma ya. Sigmanya berapa tadi? 2. 2 ya. Ditambah mu. Mu-nya 10.
Ya kan? Berarti 1,34 ya. Nah, oke, negatif tambah 10. Berarti 8,776. 8,776 ya. Ya, pokoknya 8, sekian ya. Oke, 8, sekian. Koma sekian lah ya. Koma sekian. Oke, silakan Anda kerjakan. Ya, begitu ya kira-kira. Jadi kita bisa menghitung X-nya apabila persentase atau luas areanya diketahui. Nah, sekarang coba misalkan begini. Kata-kata ini. Carilah nilai X dengan luas area di sebelah kanan X. 0,25. Berarti yang diarsip sebelah mana? Sebelah kanan. Cuma gambarnya bukan begini. Nah, jadi gambarnya bagaimana? Gambarnya begini. Oke, yang ini saya hapus dulu ya. Terus gambar yang warna merah ini. Hapus. Bagaimana kalau misalkan kalimatnya luas area di sebelah kanan X adalah 0,25. Perhatikan baik-baik. Kita gambar dulu kan, gambar ceritanya ya. Oke, gambar ya, gambar ya. Ini berapa nih? 10 ya. 10 ya. 10. Ini misalkan di sebelah kanan. Kata-katanya sebelah kanan. Maka kalau di sebelah kanan 0,25, jadi di sebelah kanan X itu 25%. Maka pasti dia akan lewat dari angka 10 itu X-nya. Iya enggak? Iya, Pak. Karena dari 10 ke kanan itu kan 50% luas areanya kan. Maka dia akan di sebelah kanan 0,25 berarti di sini. Gambar. Ini X-nya, ini yang diarsir. Ya kan? Ini 0,25. Ya kan? Nah, bagaimana caranya kita mencari ini? Ya gampang, sama seperti tadi kan. Cari aja di tabel yang ini 0,25. Salah, sorry. Jangan cari yang 0,2, jangan. Cari di tabel yang berapa? 0,975. 0,975. 0,75, Pak. 0,75, sorry. 0,75. 0,75. Sorry. Ini udah mau mendekati asar, kayaknya udah agak error saya. Ya. Jadi 0,75 ya. Cari di tabel. Cari yang mendekati berapa X-nya? 0,67. Berapa ZX-nya? 0,67, Pak. 0,67 ya. Oke, 0,67 ZX-nya. Berarti kalau X-nya berapa? Cara yang sama kita kerjakan seperti ini ya. 0,67 gitu kan ya, dikali 2 Tambah. cuma ini masuk 10. Berarti ini 13 1, sekian 1,334 ya. 1,34 tambah 10 berarti 11,34. Berarti X-nya 11,34. Gitu ya kira-kira. Gampang kan? Jadi sebetulnya mencari peluang distribusi normal itu tinggal gambar-gambar dikit gitu loh. Tinggalnya ini pekerjaan anak PAUD lah. Nah, ini gambar, tabel, Cuma ngitung-ngitungnya dikit doang lah. Cuma ini aja. Oke, ada pertanyaan? Coba dilihat di seluruh slide itu sudah tercover semua. Bahkan kalau saya jujur, yang di slide itu bikin pusing. Kenapa kan lambangnya banyak, ada Z apa, susah lah. Pokoknya yang saya ini singkat saja. Jadi mencari distribusi peluang normal itu ada dua cara. Cara pertama adalah kalau kita ingin mencari peluang, gunakan UGT. Ubah X-nya, gambar area Z, lalu lihat tabel. Cara yang kedua, kalau kita
justru ingin mencari X ketika peluangnya diketahui atau presentasinya diketahui atau proporsinya diketahui. Maka ya kebalikannya. Kalau tadi UGT, sekarang agak sedikit modifikasi lah istilahnya, tapi GTU. Gambar, lihat tabel, baru ubah. Ubahnya dari mana? Dari Z menuju X. Oke, kira-kira begitulah ya. Ada pertanyaan? Oke, ini videonya akan bisa Anda nanti dilihat ya. Nanti malam akan saya upload di Microsoft Stream. Oke, ada pertanyaan? Oke. Silakan, ini saya lihat ada berapa orang yang hadir. Ada 32 ya. Gimana Dava? Oke, jelas ya Dava? Dava Rifki, Pak. Dava. Oh iya, Davanya ada dua. Pokoknya dua-duanya deh. Jelas ya? Oke. Oke. Febrian Wulandari gimana? Jelas. Ada yang masih belum jelas? Silakan ditanyakan. Kita sambil ngabuburit nih ya. Oke. Regina Tasa gimana? Jelas ya Regina? Halo? Wah, ini lagi tidur nih kayaknya. Tes. Halo Regina, tidur kah? Enggak, Pak. Jaringan, Pak. Enggak. Oh, jaringan. Pak dia, Pak. Oke, ada pertanyaan silakan yang lain? Ya. Oke, Nggak ada, kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan kita coba di WA grup lagi ya. Oke, baik. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Oh, Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.